Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 6 dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Informatika. Kelompok kami di sini beranggotakan Ahmad Riyadi, Muhammad Zaki Noval, dan Primadi Yanuar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi desain antarmuka pengguna untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Aulia Ahrian Syahidi, SPD MKOM. Baiklah, langsung saja masuk ke materi review artikel jurnal pertama. Di sini kami akan mereview artikel jurnal yang berjudul Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solution on the topic of Computer Network Device, Effectiveness, Interface, and Experience Design. Nah, berikut adalah deskripsi singkat dari jurnal yang akan kami review. Nah, penelitian ini dari jurnal The Third International Conference on Vocational Education and Electrical Engineering. Dengan total halaman berjumlah 6 halaman, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020, ditulis oleh Bapak Subandi, Bapak Joni Riyadi, Bapak Aulia Ahrian Syahidi, dan Bapak Amran Muhammad. Kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, permasalahan yang diangkat pada jurnal penelitian tersebut adalah beberapa siswa SMK di Kota Banjarmasin cenderung mengalami kesulitan dalam memahami mengenali perangkat jaringan komputer. Motivasi belajar rendah, hasil belajar yang menurun, dan kemampuan siswa yang kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi berbasis augmented reality dengan banyak interaksi bernama AR Conde untuk memaksimalkan konten pembelajaran perangkat jaringan komputer. Nah, di sini melibatkan sebanyak 30 siswa dari salah satu SMK di Banjarmasin dilibatkan dalam mengevaluasi keefektifan hasil belajar setelah menggunakan aplikasi, mengevaluasi user interface atau UI dari aplikasi, dan user experience atau UX untuk meningkatkan kinerja dari aplikasi. Nah, metode evaluasi user interface yang digunakan pada aplikasi AR Conde ini menggunakan instrumen berupa Questionnaire for User Interaction Certification yang diadaptasi dari J.P. Chin dan kawan-kawan pada tahun 1988. Jadi di sini end user mengisi kuesioner sesuai dengan persepsi dan kondisi yang mereka lihat saat menggunakan aplikasi. Pengisian skor kuesioner menggunakan skala Likert positif dengan rentang 0 hingga 9. Nah, berikut adalah desain antarmuka dari aplikasi AR Conde. Di sini terlihat terdapat menu utama dari aplikasi AR Conde dan fitur dari aplikasi AR Conde. Nah, fitur utama dari aplikasi AR Conde ini adalah pengguna bisa mengarahkan kamera ke gambar-gambar tertentu. Kemudian objek 3 dimensi akan muncul tepat di atas gambar tersebut. Objek 3 dimensi yang akan muncul berupa perangkat jaringan komputer. Nah, objek 3 dimensi yang muncul nanti akan disesuaikan dengan gambar yang ditangkap oleh kamera. Next. Nah, di sini di sini ada hasil evaluasi desain antarmuka. Jadi di sini nanti responden akan menjawab pertanyaan yang ada dengan memberikan skor pada pertanyaan yang diajukan terhadap aplikasi AR Conde. Pengisian skor dari responden menggunakan skala Likert positif. Responden dapat memberikan nilai skor dari 0 sampai 9 terhadap aplikasi AR Conde. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada evaluasi tersebut berkaitan dengan bagaimana pendapat user tentang kualitas, tata letak, font yang digunakan, dan performa dan sebagainya terhadap aplikasi AR Conde. Next. Nah, berdasarkan data yang diperoleh tadi, terdapat 28 pertanyaan yang diajukan kepada 30 responden. Skor maksimal yang didapat adalah 270, dengan rata-rata responden memilih skor 9. Skor rata-rata dari hasil evaluasi adalah 8,88, dengan predikat sangat setuju bahwa aplikasi AR Conde ini memiliki user interface yang sangat baik, dengan presentasi 98,70%. Nah, skor maksimal tidak diperoleh pada soal nomor 5, 11, dan 12. Next. Untuk review artikel jurnal yang kedua, akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Zaki Noval.
Kepada Zaki Novel, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini artikel jurnal yang kedua yaitu ada evaluasi user interface design menggunakan metode heuristics pada website informasi manajemen seminar Institut Bisnis dan Informatika atau IBA Dharmajaya. Berikut adalah deskripsi dari artikel jurnal yang akan saya review, yaitu terdapat volume halaman yaitu volume 1. Halamannya terdapat 8 halaman dari halaman 152 sampai 200 yang mempunyai nama jurnal yaitu Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian yang dibuat pada tahun 2019 dan penulisnya adalah Melda Agarina, Sutedi, dan Arman Suryadi Karim. Baik, website seminar sendiri merupakan alat bantu pembelajaran serta sebagai media penghubung untuk memfasilitasi kegiatan seminar yang merupakan salah satu kegiatan penunjang bagi dosen serta merupakan salah satu poin penunjang dalam akreditasi. Pemanfaatan website sebagai media promosi dan penghubung antara calon peserta seminar dengan pihak penyelenggara merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak kampus. Lalu, sini tujuan dalam penelitian ini adalah untuk evaluasi desain user interface pada website seminar di IBA Dharmajaya, mengingat seminar merupakan agenda rutin lembaga pembelajaran pengembangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau LP4M IBA Dharmajaya. Metode penelitian digunakan ada 3. Yang pertama di Human Computer Interaction atau HCI, yang diartikan sebagai interaksi komputer manusia, adalah multidisiplin yang fokus pada desain, evaluasi, dan implementasi dari interaksi sistem komputer yang digunakan oleh manusia dan hal lain yang berada di sekitarnya, dari Fritz et al. Pada tahun 2002. Lalu yang kedua di User Interface Design. User Interface Design merupakan serangkaian tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan program sedemikian rupa, sehingga dapat terbaca oleh sistem operasi yang komputer dan beroperasi sebagaimana mestinya. User Interface Design sendiri adalah salah satu faktor yang menentukan peningkatan traffic pada sebuah website, karena user berinteraksi dengan logika pemrograman melalui user interface. Lalu sini yang ketiga, yaitu heuristik. Heuristik analysis atau heuristik adalah panduan prinsip umum atau aturan yang dapat menuntun keputusan rancangan atau digunakan untuk mengkritik suatu keputusan yang sudah diambil. Jadi, maksud dari evaluasi heuristik sendiri adalah sistem evaluasi untuk software komputer berbasis pengguna. Sistem ini melibatkan evaluator atau penguji untuk memberikan masukan, kemudian dikategorikan dalam prinsip-prinsip heuristik. Lalu sini terdapat tabel instrumen evaluasi yang nantinya instrumen-instrumen inilah akan digunakan oleh evaluator untuk menguji website tadi. Yang dimana terdiri dari pertama yaitu visibility, yang memiliki instrumen kejelasan informasi keseluruhan waktu inkonsistensi. Lalu yang kedua ada Match Big System and the Real World, yang memiliki instrumen terminologi menu dan form yang komunikatif, penggunaan gambar yang komunikatif, pemilihan warna, dan penggunaan tata bahasa. Lalu yang ketiga ada User Control and Freedom, yang memiliki instrumen kemudahan navigasi dan pembatalan sebuah operasi. Lalu yang keempat di sini ada Consistency and Standard, yang memiliki instrumen konsistensi standar penulisan dan konsistensi data dan proses. Lalu yang kelima di sini ada Recognition, Retro, dan Recall, yang memiliki instrumen adanya keterangan pada button, kejelasan penggunaan bahasa simbol dan gambar, dan yang terakhir adanya pesan kesalahan. Lalu yang keenam sini ada Prevention Error System, yang memiliki instrumen notifikasi input informasi dan pencegahan penggunaan dan membuat kesalahan. Lalu ketujuh sini ada Flexibility dan Efficiency of Use, yang memiliki instrumen sistem sesuai dengan untuk screen reading. Lalu yang kedelapan sini ada Designs, yang memiliki instrumen interactive designs, pemilihan warna font and background, ukuran font, dan pengelompokan informasi. Lalu yang kesembilan sini ada Recovery and System, yang memiliki instrumen notifikasi ketika ada kesalahan dan repairing system. Lalu yang ke-10 di sini ada Help and Documentation, yang memiliki instrumen bantuan saat adanya pesan kesalahan, dokumentasi, dan panduan secara online. Yang dimana evaluasi ini sendiri memiliki skala pengukuran atau penilaian dari 0 sampai 4, di mana 0 sendiri adalah buruk, 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Dan ini adalah tampilan website dari manajemen seminar dari IBA Dharmajaya, yang dimana di sini dari kiri atas adalah tampilan halaman utamanya, lalu yang di kanan atas adalah tampilan admin, lalu yang di bawah adalah tampilan peserta. Ini adalah daftar-daftar evaluator penguji yang sudah dikumpulkan sebanyak 15 orang dari user. Lalu ada dosen sistem komputer, ada dosen teknik informatika, ada dosen sistem informasi, ada sistem analis, web programmer, dan user interface designer. Jadi 15 orang inilah yang nantinya akan menilai user interface dari website manajemen seminar tadi, yang dimana didapatkan rata-rata nilainya seperti ini.
dari penilaian 15 evaluator atau yang menguji user interface dari website tadi. Dan inilah hasilnya atau feedback dari user yang berupa kritik dan saran yang berasal dari instrumen-instrumen yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama di sini ada possibility, di mana website ini feedback yang diberikan oleh sistem sudah baik, namun perlu ditingkatkan saat proses pemberian login dan password via email pada user. Lalu yang kedua ada match between system and the real world, yang dimana website ini diperlukan penahan gambar yang lebih komunikatif. Lalu yang ketiga di sini ada user control and freedom, yang dimana website ini informasi pemberian suatu operasi dapat lebih ditingkatkan. Lalu yang keempat di sini ada konsistensi and standard, yang dimana website ini perlu adanya konsistensi dalam bahasa yang digunakan, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Lalu yang kelima ada recognition rate dan recall, yang mana website ini perlu ditambahkan keterangan yang jelas pada sistem button yang tersedia serta perlu adanya suatu evaluasi yang khusus membahas tentang pencegahan kesalahan ini. Lalu yang keenam, prevention error system, yang dimana website ini untuk aplikasi input dalam aplikasi sudah cukup baik dan memudahkan user. Lalu sini yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use, yang dimana website ini tingkat efisiensi dan pemanfaatan sistem sudah baik, namun untuk pihak penyelenggara bisa bekerja sama dengan bank agar apabila peserta melakukan proses pembayaran tanpa perlu user unggah bukti pembayaran, sistem sudah dapat memberikan feedback pada user. Lalu sini yang ke-8 ada design, di mana website ini desain warna yang digunakan sudah cukup baik dan memudahkan user dalam menggunakan aplikasi. Lalu sini yang ke-9 ada recovery and system, yang dimana website ini pesan kesalahan mudah dipahami oleh pengguna. Lalu yang terakhir sini yang ke-10 yaitu ada help and recommendation, di mana website ini belum tersedianya serta perlu ditambahkan menu help dan panduan penggunaan aplikasi. Selanjutnya di sini ada evaluasi user interface aplikasi Agenda tugas Taksito yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Primadi Anwar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mereview evaluasi dari aplikasi Taksito. Next. Tentang aplikasi. Taksito adalah aplikasi agenda tugas untuk mengatur tugas harian, catatan, daftar periksa, acara, dan proyek di kalender. Untuk metode evaluasi user interface, aplikasi Taksito menggunakan instrumen metode heuristik yang diadaptasi dari Agarina dan kawan-kawan pada tahun 2019. Pengisian skor kuesioner menggunakan skala Likert dengan rentang 0 hingga 4. Berikut adalah tampilan antarmuka dari aplikasi Taksito. Di sini ada tugas baru, di mana dapat mengatur tanggal dan hari deadline tugas tersebut. Mengatur prioritas dari input daftar yang harus dikerjakan terhadap tugas tersebut. Kemudian, di sini ada diurutkan berdasarkan tanggal. Tugas yang harus dikerjakan pada tanggal hari ini, maka akan muncul secara otomatis di tampilan tersebut. Kemudian ada menu tampilan papan, di mana di sini tugas diurutkan berdasarkan tanggal dan prioritas. Di sini ada beberapa tugas yang sudah diinputkan beserta progres dari tugas tersebut. Lalu di sini pengguna dapat memberikan centang pada daftar yang harus dikerjakan pada tugas tersebut. Kemudian pada saat kembali pada tampilan papan, pengguna dapat melihat progres dari tugas yang telah mereka kerjakan. Setiap kali pengguna mencentang list pada daftar yang harus dikerjakan, maka persentase progres terhadap tugas tersebut akan naik secara otomatis. Pengguna juga dapat melihat progres pekerjaan pengguna dalam kurun waktu 1 minggu pada kurva yang ditampilkan pada menu kerjamu. Di sini terlihat grafik batangan akan naik pada tanggal tertentu saat pengguna sudah menconteng atau melakukan progres pada beberapa tugas yang diinputkan pada aplikasi Taksito. Next.
Berikut tabel instrumen evaluasi dan skala pengukuran yang kami gunakan untuk mengevaluasi user interface dari aplikasi Taxito. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan mengadaptasi instrumen metode heuristik. End user nantinya akan memberi penilaian terhadap pertanyaan yang diajukan. Di sini pengguna menilai menggunakan skala Likert dari 0 sampai 4. Next. Berikut hasil penilaian dari responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil evaluasi, terdapat 21 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Skor kata-kata dari hasil evaluasi adalah 2,60 dengan predikat cukup baik. Aplikasi Taxito sendiri memiliki desain yang cukup menarik serta fitur-fitur yang sangat bermanfaat untuk membuat agenda tugas. Namun, ada baiknya diberikan sebuah tutorial penggunaan di awal, serta diberikan tips pada saat menggunakan aplikasi. Selain itu, juga ada baiknya untuk memberikan keterangan pada tombol, tidak hanya berisi ikon saja agar pengguna yang awam bisa memahami arti atau maksud dari tombol tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai evaluasi desain antarmuka pengguna. Dari review artikel jurnal sampai evaluasi desain antarmuka aplikasi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.